Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة لصحتنا وعافيتنا وسلاماتنا وسعادتنا وقضاء حوائجنا ويؤلي درجاتنا ويسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة. بلغ مقاصدنا تقبل دعاءنا يا أرحم الراحمين بجاه سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم وبجاه علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين خصوصا مؤلف هذا الكتاب الأدب المفرد الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأعاد علينا من بركاتهم. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. Saudara-saudara sekalian, kita awali pengajian kita dengan membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwahi وعلى جساده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Kita akan lanjutkan ngaji kita masih di pembahasan selanjutnya tentang bagaimana sikap kemanusiaan kita diutamakan, dipersembahkan untuk saudara-saudara kita yang lainnya. Kita akan baca hadis yang ke-113. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Bishr bin Muhammad. Bishr ibn Muhammad, ya. قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن صامت عن أبي ذر قال. Berarti ini dari Abi Dzar. Jadi hadis ini dari Abi Dzar. Qala, beliau berkata, siapa Abi Dzar? Awsani khalili sallallahu alaihi wasallam. Awsani telah berwasiat kepadaku. Khalili, siapa kekasihku sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dimaksud khalili? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngangkep sahabat ni kan ngangkep dekat Rasulullah. Khalili, kekasihku. Habibi, kekasihku. Nah, okey. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Abi Dzar bi thalathin, dengan 3 wasiat. Nah, ini kan perhatikan 3 wasiat nih kan. Pertama, asma'u wa ati'u. Asma'u, dengarkanlah. Wa ati'u, dan ikuti. Sesuatu yang baik, ajakan sebagus ajakan yang mengajak kepada kebaikan. Walau li'abdin mujadda'il atrafi, walaupun kebaikan itu, ajakan itu datang dari seorang budak yang teriris, terpotong-potong jarinya. Maksudnya saking cubaan orang, saking rendahnya orang, dari siapapun kebaikan itu, sehingga kasar, dari mulut siapapun itu keluar kebaikan, ikuti. Ini sampai digambarkan, walau li'abdi mujadda'il atrafi, walaupun sekalipun dari seorang budak
Budak ini kan paling rendah. On. Jadi di dalam sistem perbudakan ini kan orang merdeka dan muda. Budak ini kan paling rendah. Okay. Budak sekalipun budak yang teriris, terpotong-potong jarinya. Berarti paling cobaan orang. On. Paling rendah. On. Okay. Di hadapan manusia. Di hadapan manusia. Paling coba. On. Lah. Sekalipun itu kebenaran itu keluar dari mulut orang yang paling rendah, yang tak terpandang, ya, yang tak terlihat oleh pandangan manusia misalnya kebaikannya, tapi bagus keluar dari lisannya, ikuti, dengarkan dan ikuti. Nika undur maqala wala tandur mangqal. Gitu. Lihatlah apa yang dia katakan, jangan melihat siapa yang berbicara. Ini kan untuk pemula, nih, okay? Untuk pemula, untuk kulaban panjenengan. Artinya apa? Disinilah ada proses penghargaan, ada proses penerimaan, ada proses penghormatan terhadap orang lain. Artinya, ia cari ben Rasulullah jangan mudah meremehkan orang lain. Dan kebenaran itu bisa keluar dari siapapun saja, ajakan gini. Meskipun saya ngajak ke panjenengan, nah ini kaki, tidak melakukannya, ikuti urusan dia dengan Allah. Misalnya, biar ngajak berjamaah. Ben tak pernah berjamaah. King yajak ben orang berjamaah. Ben berjamaah. Wah, berjamaah kuncuran raja jadi petolekor. Nah, saya ngajak tak pernah solat berjamaah. Tapi pikir-pikir penderongku. Solat berjamaah dia kuncuran raja. Ongkemen. Karena walaupun itu tak orang saya ngajak tak berjamaah, tapi saya keluar bagus. Tepat. Tetapi sebaliknya, walaupun orang itu secara pandangan mata fokus, misalnya ahli ibadah, tapi nyoro ngicok, nyoro riba, tak benar. Okay. Nah, berarti jangan diikuti. Surban na teloan, doina celeng. Okay. Kemudian karena ibadah, king nyoro ngicok, king nyoro bermaksiat, ikuti, ya, jangan ikuti, sakte misalnya, ikuti, mencoba, nikah maksudnya ikuti, dengarkan, ikuti apa kebaikan yang keluar dari siapapun. Ya, kefokusan, ajakan kefokusan, ikuti, jangan memandang orangnya, tapi lihat apa yang ada dalam ucapannya. Lah nikah saya maksud. Nah, berarti kita ada proses penghargaan. Nah, sisi lain misalnya, dari sisi lain misalnya, nikah dari sisi ucapan, oh dihargai, apalagi dari sisi tingkah, kepribadian dan perilaku. Lah ini Rasulullah ngajari wasiat kini dek Abi Dzar dan termasuk wasiat dek kula ban panjenengan. Jangan mudah meremehkan orang lain. Kadang orang tampak di permukaan tak meyakinkan, tapi di hadapan Allah dia justru mulia. Tak meyakinkan. Kadang banyak wali-walina Allah tidak menampakkan diri di hadapan manusia. Ini kan banyak nih kan cerita-cerita nih. Cerita-cerita bagaimana orang yang sholatnya justru luar biasa, tapi orang melihatnya tak seelok yang dipandang. Nah, tapi ibu itu nama apa? Kadang ada orang yang tidak mau terlihat baik di hadapan manusia. Oh, gini kesara, gini kan. Tidak mau. Jadi orang biar melihatnya jelek. Nah, padahal dia ingin baik bersama Allah. Tidak mau dipuji. Sehingga orang ini kan melangabus kenikah lah. Tak kira panteng kefokusan. No. Padahal dia ingin selalu berbuat baik bersama Allah. Lah, ini kadang makanya jangan apa nyaman
meremehkan orang. Kula pernah menyampaikan ni cerita ni dari Abuya Mutakalir, Abuya Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki, muka-muka kita Allah barakana beliau. Ini di Mekah dulu. Itu napanya mana ada orang yang sering di pasar, sering di tengah-tengah pasar dia apulung pukok tidur dengan napanya pakai rida, pakai apa namanya, pakai penutup lah, pakai selimut. Kalau sekarang pakai selimut, cuman dia di tengah-tengah itu, di tengah-tengah pasar gini, kita apulung pukok berak. Jadi dengan tengah pasar, ya nggak orang-orang tak beres pun kalau orang memandangnya, ya undangnya. Nah, kemudian napanya mana ada seorang tamu ya datang ke sana, ke Syekh, ke Abuya. Kemudian suruh menyampaikan, sampaikan ya salam saya ke orang yang ada di pasar itu. Assalamualaikum. Menyampaikan saya, saya sudah bersembunyi. Ternyata orang kenika wali yang selalu mendoakan orang yang ada di pasar. Bersembunyi kan. Mereka boleh. Kok ada yang tahu sudah. Saya bersembunyi, saya ini. Akhirnya dia tak sanggup beliau karena sudah tercium oleh manusia. Mohon untuk segera menghadap Allah. Ternyata siapa dia? Wali yang tugasnya mendoakan orang yang ada di pasar. Lah, coba. Kan cek meremehkan orang. Tak tahu kita. Nah, tidak tahu. Ternyata itu walinya Allah yang setiap hari mendoakan orang yang jual nikah, didoakan. Nah, oleh karena itulah Anika mau membuat napanya renungan bagi kula panjenengan, bagi kita agar orang itu selalu berbuat baik kepada orang lain. Lah ini coba wali tak sampai atu eki dirinya. Coba atu eki orang lain sampai tak memikirkan dirinya. Allah, tapi pangkat tak tinggi di hadapan Allah lagi. Makanya cek ngabus luar kula pun panjenengan cek ngabus casing kadang casing ni kan menipu, luar ni kan penipu casing, gogok casing tapi tak fokus benar. Casing nggak fokus, tapi modifikasi pun, gila. Makanya jangan melihat casing. Itu wasiat yang pertama Rasulullah kepada Abi Dzar. Yang kedua, wa idza sana'ta maraqatan fa'akthir ma'aha. Nah, wa idza sana'ta, apabila engkau maraqatan, apabila engkau membuat sayur kuah. Apabila kuah ni ibu pak bapak, ibu bisa saya kebai ni kan, saya kebai sayur Nah, mohon pak bapak saya mah tompas sayur ni. Wa idza sana'ta maraqatan, apabila seseorang membuat sayur, apabila kamu membuat sayur, fa'akthir ma'aha, maka perbanyak airnya. Aingna sorapa banyak. Thummandur, kemudian lihatlah ahla baiti min jiranika, keluarga terdekat dari tetanggamu. Lah, lihatlah. Fa'asibhum minhu bima'rufin, dan bagilah sayur itu ke tetanggamu dengan cara yang baik. Coba sampai dari pentingnya berbagi soropa banyak kuana. Tapi kor okor kia. Mun kirang suronginom aing kembung aingan kia. Maksud tanapa benih kalak diambil mentah-mentah hadis nikah gitu. Dekian mele teking seperapat kuana telo tembe kerah panik kene beki ya kata tangken oleh zakoni apa dia kuah dan ustaz ra debun kanjeng Nabi wasiat soropa banyak kuana nyaman kia yerok kuan tak usah ngakan nasi kenyang king cer-cer akemian bas. Lah, maksudnya gini kan apa? Berbagi.
Lah, ya cek nih sakoni suruh nginum aing deh kayak gini. Maksudnya fa'akthir ma'aha pabenya ainga maremilo. Lah, maksudnya begitu, gitu. Maksudnya begitu. Ya disesuaikan gitu. Ya mun kau tujat milo nih sakoni tidak masalah. Lah, ini maksudnya apa? Kita memiliki sense of belonging, kepekaan terhadap masyarakat, terhadap tetangga. Lekotu nih kan. Kepekaan itu yang dinilai di hadapan Allah. Sampai surah akabikuah pabenya aingna. Maksudnya seandainya tade baik nasakale keng tapi acen, oh kenceren ki bakun. Keng eka kebenta keng. Engko beri kuah roe apa? Keng ada baik nah. Maksudnya aing malolo. Lah, enggak apa aja. Ceng surah Kanjeng Nabi nih Kak. Lagi maksud tak mau tang mata lah ni kaki nah kau kaldu wo ekeng sa sair tedo pak rooma king tatangken tak eba milo ja pera eka kantibi lah kini kasih tak oleh tak boleh ki mungkin mon abai kau saya tak tercium maka orang lain mencanreng lambo otang mata ternyata ni ke hadis fa'akthir ma'aha mareta otang mata pak banyak kuah kuana berbagi-bagi lah nikah mon beri impian teka oleh kuah malolo panarema lah cengkini ka estona mon keberadaannya kemampuannya tak oleh lah nikah dan kadang oh masanga saya beri ada bayin boh saya beri tina lah kenika berusaha bagus berarti nah berusaha bagus misalnya kebekolak misalnya lagi kebekolak nah kedengan ning sakeceng berak nah tetangga san bari suruh Pak Polo ka ada Pak Polo ka Budi Pak Polo ka kanan Pak Polo ka kacer oleh sakera ebeng lagi panik kene kor sakera ki oleh sakera sakera milo ke kapi berak sakeceng montong setong tak milo je ki sakoni ning sekani kor nak milo kuana sapereng nah kan lumayan aku biku akan putus santan kia kan modal kia kan nah gini nah artinya apa pesan ini fa'akthir ma'aha suruh perbanyak airnya agar tetangga kita milo ini kan maksudnya konsep saling berbagi Allah ini kan sampai segitunya ki oh pentingnya kita membangun kebersamaan wasalli yang keberapa sudah 1, 2 wasalli salata liwaktiha yang ketiga pesannya wasalli salata liwaktiha dan salatlah engkau tepat pada waktunya fa in wajadta al imama qad shalla faqad ahrazta salataka wa illa fakiya nafilatun ketika engkau mendapatkan menemukan melihat orang ya imam yang sudah sholat, orang yang sudah sholat, maka kau ikuti di belakangnya. Itu berarti kau sholat berjamaah. Illa fakiyana filatun. Kecuali orang itu sholat sunnah. Nah, nikah. Jadi mun beda orang apa jeng duhur, nah, ambian mau sholat tepat waktu, nagi pas pun beda orang ngangkat siap-siap imam, maka ambian kau tuh ikut sholat berjamaah. Ini maksudnya pesannya adalah sholatlah tepat waktu dengan berjamaah. Nah, ini kan maksudnya ini sholatlah tepat waktu dengan berjamaah. Lah, ini kan saya maksud. Nah, jadi ada 3 wasiatnya Rasulullah kepada Abi Dzar. Yang pertama, dengarkan, ikuti kebaikan dari siapapun saja. Yang kedua, perbanyak ya atau saling berbagi, perbanyak kuah airnya apabila engkau buat kuah dan bagikan kepada tetanggamu. Artinya saling berbagi. Yang ketiga adalah salat tepat waktu dengan berjamaah. Nikah wasiatnya. Oh, kalau kita ikuti, oh ini mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Muka-muka mampu kita ikuti. Amin Allahumma amin. Nah,
حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال أخبرنا سرحبيل بن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبولية الرحمن أنا أبا عبد الرحمن الحبولية يحدث عن عبد الله بن عمرو وابن al-As. Ini berarti dari Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu sesungguhnya beliau qala bersabda. Apa kata Nabi? Khairul ashabi indallahi ta'ala, sebaik-baik teman di hadapan Allah, berarti dalam pandangan Allah, bukan dalam pandangan manusia nih kak. Karena nih kak banyak teman dalam pandangan manusia, teman dalam pandangan Allah. Kadang mau teman dalam pandangan manusia banyak kepentingan. Nah, saya kocak teman kadang mau tajir eka kanca, mau tak tajir eka moso eka jauh. Mau sukses semua amal Allah. Anapa? Milo kebagusan. Tapi mau tak sukses bangkrut etina tak elerek eka bentah nika yang tak boleh. Tak oleh. Malah beda setong hadis nih. Orang akan cak ke seseorang karena kekayaannya, maka dia akan menghilangkan separuh dari keimanannya. Coba. Matre mun saya ngamangken nih. Akan caka orang kir karena sokina, benih karena pertemanan, benih karena sahabat sejati. Akan caka orang bagus ka orang karena terpandangnya, karena sokina, karena populernya. Kenika makeker keimanan sepertiga. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Lah, mengan apa berbicara dengan orang, napa berteman dengan, jangan melihat dia populer, dia kaya. Lihatlah debun Allah, kita harus baik kepada siapapun saja. Lihatlah debuna Gusti Allah. Napa innamal mu'minuna ikhwatun, orang mukmin kenika adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, maka perbaikilah persaudaraan kalian berdua kenika. Nah, oleh karena itulah ayo kula pun panjenengan selalu berbuat baik kepada saudara-saudara kita. Jadi khairul ashabi indallah, sebaik-baik teman di hadapan Allah, khairuhum li sahibihi, yaitu mereka yang baik terhadap temannya. Lah, baik bukan karena hartanya, tapi memang baik, betul-betul baik. Kadang nggak gini banyak fokus, main malolo, sopan, tapi bokton sukses, tajir, punya PC, tidaklah bangkrut, ada etina. Lah, kiri kan? Itu yang tidak benar, tak oleh, tidak boleh. Mon orang pertemanan sejati, dia sukses, dia tidak sukses, pakun bagus. Karena teman tidak melihat kejejaannya, tapi melihat memang estona di dalam hati. Lah, ini kan teman. Nah, jadi sebaik-baik pertemanan di hadapan Allah itu bang bagus terhadap temannya, ya, terhadap saudaranya. Wa khairul jirani indallahi ta'ala, dan sebaik-baik tetangga yang baik atau sebaik-baik tetangga indallahi ta'ala di hadapan Allah, dalam pandangan Allah, khairukum li jarih, itu orang yang paling baik terhadap tetangganya. Lah nikah tetangga kocak sebut wana. So fokus tatangga di hadapan Allah adalah tatangga si fokus dek tatangga. Lah kenika tetangga yang baik terhadap tetangganya. Lah kebaikan itu banyak macam. Makanya tak oleh anilai, tak oleh anilaian orang tak fokus. Karena kadang kebaikan orang tidak ditampakkan. Tugasnya kita berbuat baik, tidak perlu ditampakkan. Nah, makanya kalau pun panjenengan tak oleh anilaian orang. Kadang orang dari sisi luar tak fokus, king fokus. Nggak gelek. Dari sisi luar kadang tak semak sekali kan. Tapi dari sisi apa? Dalam saben are itu saben are nikah, saben are ndak tahu.
Ceke tengah malam kun pera atu kita tangke nasi susah. Coba banyak kan nih kiai-kiai ulama-ulama kan nih. Ceke tengah malam bukan untuk mendoakan dirinya dan keluarga, tapi mendoakan tetangga dan saudara serta santri-santrinya. Coba kadang banyak beda kiai nih kah? Tak banyak keng beda sebagian kiai gini kah? Orang-orang sesoleh kadang dia berpuasa bukan untuk dirinya, tapi berpuasa karena Allah kencerna ebeki dekat orang-orang yang susah. Lah nih kah? Sampai beda setong wali, saya lupa saya namanya, kekasih Allah. Siapa ya? Lupa. Nah, Anika tak ketemu sahabat lupa. Pokok orang soleh, orang soleh. Nah, ini beliau berjanji dalam diri. Ya Allah, siapapun yang berbuat jelek kepadaku, siapapun yang berbuat jelek kepadaku, siapapun yang berbuat maksiat kepadaku, yang zalim kepadaku, senyake abdina, saya ridha untuk saya menghalalkan dan saya maafkan. Loh, thank you hadapan Allah. Jadi abaan lah tak medes orang cuba kawan isapora. Jadi lah niat jet siapapun saya cuba kaptina, siapapun saya bocik kaptina cuba isapora aban abdina. Jadi tak ada. Oh kok sahara orang enggak gini. Tapi kekasih Allah ada. Jadi dirinya sudah bersih karena yang padang adalah kebesaran Allah. Nah gini kaki. Jadi sebaik-baik pertemanan di hadapan Allah adalah teman yang baik terhadap temannya, dan sebaik-baik tetangga di hadapan Allah adalah tetangga yang baik kepada tetangganya. Itu bagus kan ini kan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Moga kita nikah oleh keberkahan dari dua hadis ya yang telah kita baca. Moga-moga teti orang-orang semulja di hadapan Allah, karatu di hadapan Allah. Ayo ikuti nih kak. Anika mulai beri pesan-pesan berharga nih kak. Makanya kula ngaji kitab Adabul Mufrad, anika kitab untuk kita aplikasikan. Nah, nika bani kitab fikih nih kak. Nika kitab tingkah. Nah, kitab tingkah berarti kau tuh lakoni. Mon kitab hukum Islam bian berkeruat ki. Ceng benih anu nih, tak usah benih santri, benih kia, benih apa, benih mahasiswa, tak usah ajar gitu kan? Ya ajar kia, tapi sepaling penting, nah, nikah ilmu aplikasinya man, ilmu angkui. Nah, makanya kau tuh yang kui mulai berik nih, ngaji kitab nikah, kitab saya yang kui ya, benih kun perak pelajari kan berik tingkah malolo, ngajari tingkah, nikah termasuk tingkah. Tingkah bagaimana berhadapan dengan orang yang menurut pandangan manusia coba no, tapi yang bagus. Nah, lesan kan macam-macam orang. Waduh orang kadang sekomok penter, mau nyator penter, keluar penter, tapi tak pernah lakotan. Ya tidak ikuti, tak usah remehaki. Sepenting bagus lesan nah, lah bagus lesan. Nah, nomor 2 kela, nah suruh banyak berbagi. Nomor 3 kela salat tepat waktu berjamaah. Ikuti nih kak, wasiat kini. Kini kamu ikuti. Oh, selain sunnah kita akan meraih kebahagiaan. Moga-moga kita mampu mengikuti apa yang telah kita pelajari. Kini kasih kocak ilmu barakah dan manfaat. Karena barakah ini kenyamanan apa? Ziyadatul khair atambena kebagusan. Mon tambah kebagusan barakah ilmuna, tapi mon menyurut kebagusan berarti tak barakah ilmu. Kini ka ukuran pun ambian umurnya makin petong poloh, tapi lihat engkau semakin banyak kebagusan apa semakin banyak maksiat, mon taat barakah, mon banyak maksiat semakin tua semakin loyo tak ibadah tak barakah. Tanden kini kah sekocak barokah kan, kita kan sering berkah, mudah-mudahan berkah pak. Apa berkah? Benih atambo fisik benih. Misalnya PC, ya beri PC, mudah-mudahan berkah. Maksudnya PC ya atambo benih. Tak butuh PC atambo kebagusan. Ambian andik PC 200.000 misalnya.
Ya, pas atambah 300.000 kenika belum tentu berkah. Lihat dulu 300.000 kenika keangkui napa. Mun tak disodakokan berakyano kemudian nangkui keangkui maksiat berarti 300.000 kenika tak barokah. Tapi mbian andi 200.000. Nah, kemudian si 100.000 disodakohkan ke masjid ke anak yatim berkurang kan? Nyamannya baru 200.000 ekorangi 100 berarti berkurang. Nah, ini yang dinamakan harta barokah. Nominalnya berkurang tetapi kebaikannya bertambah. Kini kaki nyamana berkah barakah. Mudah-mudahan ilmu kita barakah. Bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ikuti kula maca dua ki baca istiqomahkan setiap mari ngaji baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnini bil ilmi وزيني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أدفت يا جيرة العالم يا أهيل الجود bersama Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fi bersama ya رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أطفت يا جيرة العالم يا مهيل الجود والكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.